Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, yang seperti ini nih bentuk akar. Nanti kita juga akan membedakan bentuk akar. Yang mana sih yang bentuk akar dan mana yang bukan merupakan bentuk akar. Namun sebelum Ibu masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar Ibu semakin semangat membuat video pembahasan matematika lainnya. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar yang harus kita capai. Ini masih sama seperti pertemuan lalu di KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menerapkan konsep bentuk akar dalam menyelesaikan masalah dan menyajikan penyelesaian masalah bentuk akar. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi bentuk akar. Nah, kalau akar 9 itu berapa ya akar 9? Oke, akar 9 itu 3 ya, karena akar itu dia kebalikan dari pangkat yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, kalau 3 kuadrat itu 9, tapi kalau akar 9 itu hasilnya 3. Akar 16, hasilnya berapa dikuadratkan hasilnya 16? Oke, 4 ya. Nah, kalau akar 12, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Kalau akar 12, kayaknya nggak ada ya kalau akar 12 itu. Atau bisa kita cari di kalkulator sebetulnya. Hasilnya itu 3,46410 sekian-sekian. Tapi kita nggak mau cari hasil akar 12 ini di kalkulator. Karena akar 12 ini kita bisa ubah menjadi akar 4 dikalikan akar 3. Nah, akar 4 di sini berapa? Oke, akar 4 itu 2 ya, sedangkan akar 3 tidak ada yang bisa diakarkan untuk akar 3, sehingga hasilnya untuk akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Oke, yang seperti ini, yang 2 di atas ini, akar 9 dan akar 16 ini bukan bentuk akar karena dia bisa langsung ketemu hasilnya gitu. Sedangkan untuk yang akar 12 di sini ini merupakan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu yang tidak ada hasilnya langsung, namun kita bisa ubah ke dalam bentuk akar. Jadi salah satunya nanti bentuk akar, yang satunya nanti akar 4 ini bisa keluar. Oke. Secara umum bentuk akar ini, akar 3 ini bisa kita buat ke perpangkatan juga. Jadi 3 pangkat 1/2. Karena akar ini kan 2 ya sebetulnya di sini. Ini 3-nya pangkat 1. Jadi pangkatnya ditaruh di atas, akarnya ditaruh di bawah. Ini bentuk umum dari bentuk akar definisinya. Nah, kalau gitu kita cari lagi deh. Akar 24 itu bisa nggak sih kita buat ke dalam bentuk akar? Oke, clue petunjuk untuk menyelesaikan soal bentuk akar ini adalah kamu harus paham bilangan-bilangan yang bisa dipangkatkan 2. Jadi bilangan yang dipangkatkan 2 ini hasilnya 4. Berarti kamu langsung membuat asumsi bahwa akar 4 berarti 2. Oke, seperti yang ini. 3 kuadrat itu 9, berarti akar 9 itu 3. 4 kuadrat 16, berarti akar dari 16 itu 4. 5 kuadrat itu 25 dan seterusnya. Jadi kamu harus buat asumsi, kamu harus cari 24 ini berapa dikali berapa yang salah satu bilangannya adalah bilangan pangkat 2. Jadi harus cari dari 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya bilangan yang ditanya ini. Nah, di sini ternyata 24 itu hasil perkalian dari akar 4 dikali akar 6. Oke, akar 4 di sini ya, 2 kuadrat berarti akar 4 itu bisa keluar jadi 2. Nah, ini dia. Akar 6 karena dia merupakan bentuk akar, tidak ada hasilnya dan tidak bisa dipecah lagi juga. Jadi tetap dibuat 2 akar 6. Gitu. Ini bentuk akar dari akar 24. Seperti itu ya. Nah, selain belajar definisi, kita juga akan belajar mengenai mengoperasikan bentuk akar. Jadi yang namanya operasi pada matematika ini bukan pembedahan ya, pembedahan perut atau apa, jantung gitu. Tapi operasi di bentuk akar dan operasi di matematika itu berarti kita bahas mengenai penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian gitu. Karena di operasi juga sama sebetulnya ya, mengambil salah satu bagian atau membagi gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya ada 4 akar 3 ditambah akar 3. Ini ingat ya, sebenarnya di depan ini ada angka satunya, akar 3 aja berarti dia 1 akar 3 gitu. Tapi satunya tidak perlu kita tuliskan. Oke, di sini hasilnya bisa kita cari karena sama-sama akar 3, berarti di sini 4 ditambah dengan 1. Ini hasilnya 5 akar 3. Tapi gimana Bu, kalau bentuknya seperti ini? Jadi yang di dalam akarnya itu beda. Ini 2 akar 3 ditambah 4 akar 2. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh dijumlahkan alias tetap hasilnya. Karena tidak bisa dijumlahkan. Secara nilai juga akar 3 dengan akar 2 itu beda hasilnya ya, nilainya. Jadi tetap seperti ini. Yang bisa dijumlahkan adalah yang akarnya sama. Oke, itu berlaku juga di operasi pengurangan. Nah, selanjutnya ini perkalian. 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Kalau tadi kan tidak bisa ya kita jumlahkan karena beda yang di akarnya ini, dalam akarnya. Kalau perkalian ini bisa kita kalikan dengan syarat yang ada di luar akar itu dikalikan bersama dan yang ada di dalam akar dikalikan bersama. Sehingga hasilnya 8 akar 6. Nah, gimana kalau perkaliannya seperti ini nih? Jadi ini perkalian tapi di dalamnya itu ada 2 suku, ini juga ada 2 suku. Ini akan kita pelajari di pembahasan berikutnya, namun basicnya kita perlu tahu untuk menyelesaikan ini menggunakan perkalian jembatan. Masih ingat ya, ini materi SMP nih. Jadi nanti 2-nya dikalikan dengan 2, lalu 2-nya juga dikalikan dengan akar 3, seperti ini. Selanjutnya yang bagian bawah, akar 3-nya dikalikan dengan 2, dan akar 3-nya dikalikan dengan akar 3, seperti ini. Karena ini nanti dikalikan ke dalam 2 kali 2, 2 kali akar 3, ini juga akar 3 kali 2, akar 3 kali akar 3, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang angkanya sama tapi beda tanda seperti ini, pasti ada nilai yang sama nanti di sini. Ini habis nih. Min 2 akar 3 tambah 2 akar 3, ini habis kan ya? Jadi hasil akhirnya adalah tinggal yang depan sama yang belakang, 4 dikurang 3. Hasil akhirnya 1. Oke. Untuk pembagian, ini 8 akar 6 dibagi 2 akar 3 sama dengan perkalian yang bagian kedua ini. Berarti yang ada di luar akar itu boleh dibagi, yang ada di dalam akar boleh sama-sama dibagi gitu. Jangan lompat membaginya. Jadi yang ada di luar dibagi dengan yang ada di luar, yang di dalam akar dibagi dengan yang ada di dalam akar. Hasil akhirnya seperti ini. Cuma gimana sih kalau kebalik, Bu? Kalau kebalik 2 akar 3 per 8 akar 6. Ini kan lebih besar yang bawah ya. Kalau seperti ini berarti, nah, oke, 4-nya ada di bawah. Jadi 1 per 4 akar 2 kan? Seperti ini. 2 per 8 itu 1 per 4. Akar 3 per akar 6 itu 1 per akar 2. Seperti ini hasilnya belum sempurna, ini belum rasional, benar, tapi belum rasional. Gimana cara merasionalkan? Nggak boleh ada nilai akar 2 itu di bawah atau di bagian penyebut, sehingga harus kita kali dengan akar 2 per akar 2 yang sama dengan nilai ini ya. Karena ini kan akar 2 per akar 2 itu 1, jadi tidak pengaruh hasilnya. Nah, hasil akhirnya adalah akar 2 per 4 akar 4. Ya, akar 4 berapa hasilnya? Akar 4. Ini kan 2 kan ya, akar 4 itu berarti hasil akhirnya nanti akar 2 per 8 karena 4 dikalikan 2. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya yang pertama, bentuk akar itu yang jelas, nah salah satu bilangan itu adalah bilangan berpangkat 2. Jadi kamu harus cari. Nah, kalau ini sudah ketemu pangkat 2-nya berapa, baru A-nya itu bisa keluar gitu. Ini bisa diganti sama angka. Seperti yang akar 24 tadi. Yang kedua, bilangan bentuk akar itu bisa diubah ke bilangan berpangkat dengan pangkatnya itu ditaruh di atas dan akarnya itu ditaruh di bawah. Jadi akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Selanjutnya, kalau penjumlahan, selama yang di dalam akar itu sama, ini bisa kita jumlahkan yang di luar akarnya. Begitu pula dengan pengurangan. Nah, kalau perkalian bisa langsung dikalikan. Pembagian juga sama, bisa langsung dibagi untuk yang di dalam akar ya.
Dan untuk perkalian yang seperti ini, yang menggunakan perkalian jembatan, sebetulnya kamu nggak usah khawatir, nggak usah menggunakan perkalian jembatan juga. Kalau sama angka-angkanya di sini, hanya beda tanda aja, yang ini ditambah, yang ini dikurang, itu sebetulnya kamu tinggal mengalihkan depan kali depan, akar A dikuadratkan, dan belakang kali belakang. Nanti dikurang akar B dikuadratkan gitu. Jadi nilai yang di tengah-tengah nggak usah dicari karena pasti sama dan habis, seperti itu. Oke, nah ini kesimpulan lain, versi lain, jadi kamu bisa mengeksplor lebih banyak lagi di internet untuk kesimpulan dari bentuk akar atau sifat-sifat bentuk akar. Karena banyak sekali kalau kamu mengeksplor lebih dalam lagi. Oke, untuk tugas kali ini ada 4 soal yang pasti berhubungan dengan definisi bentuk akar dan operasi bentuk akar. Jadi soal ini, yang pertama, ayah membeli sebuah pipa dengan panjang 4 akar 75 meter dan akar 48 meter. Pipa digunakan 2 akar 27 meter untuk membuat saluran air. Berapa sisa pipa tersebut? Punya kebanyakan nih. Oke, kalau ketemu soal cerita, kamu jangan panik. Yang jelas ini kan panjangnya awalnya segini dan ini ya. Berarti kan total, berarti ini kamu jumlahkan. Lalu digunakan 2 akar 27, berarti ini dikurang. Gitu. Berarti sama saja 4 akar 75 tambah akar 48 dikurang 2 akar 27. Dan yang di dalam akar ini kamu harus ubah ke dalam bentuk akar nih yang 75, 48 dengan 27. Caranya seperti tadi gitu ya. Yang nomor 2, ibu memiliki kain dengan ukuran 2 akar 5 meter kali akar 80 meter. Kain tersebut akan digunakan untuk menutup meja. Berapa luas meja maksimal agar dapat tertutup oleh kain? Ini gampang banget. Ini sebenarnya kamu tinggal cari, namanya juga luas ya. Luas itu kan panjang kali lebar. Ya udah berarti tinggal dikalikan aja. Cuma di sini versi soal cerita. Sebetulnya kamu tinggal mengalihkan saja nih. 2 akar 5 dikalikan akar 80. Hati-hati, akar 80-nya diubah dulu ke bentuk akar. Nah, yang ketiga, panjang dan lebar sebuah persegi panjang masing-masing adalah akar 5 plus akar 3 dan akar 5 min akar 3. Tentukanlah luas persegi panjang tersebut. Ini tinggal dikalikan aja menggunakan rangkuman yang tadi ya. Jadi simple sebetulnya. Cuma soal cerita aja, kelihatannya tuh banyak gitu. Dan soal yang terakhir, Andi akan memasang wallpaper di tembok ruangan tempat ia bekerja. Jika wallpaper yang tersedia memiliki luas 18 akar 2 meter persegi dan panjang temboknya akar 108 meter, berapa lebar maksimal tembok ruangan tersebut agar wallpaper bisa menutup? Ini sebetulnya luasnya diketahui sama panjangnya, tinggal cari lebar. Apa sih ini? Gimana sih cara nyari lebar? Kalau luas itu panjang kali lebar, berarti kalau mencari lebar ya berarti tinggal luas dibagi dengan panjangnya aja. Ini pembagian, tapi bentuknya soal cerita gitu. Jadi kalau ada soal cerita kamu jangan langsung panik, dibaca dulu, diperhatikan baik-baik. Maksudnya itu mau soalnya itu seperti apa gitu. Karena masih ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Oke, itu saja pembahasan mengenai bentuk akar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.